Hanli tidak bertemu banyak orang dalam perjalanan pulang, kecuali beberapa murid senior yang penasaran mengapa Hanli berjalan kembali dengan tertatih-tatih. Namun, karena dia tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Saat kembali ke kamarnya, rasa sakit di jari kakinya semakin tak tertahankan. Hanli duduk di tempat tidurnya dan melepas sepatunya untuk memeriksa lukanya. Pembengkakannya luar biasa. Jari kaki kanannya memiliki tonjolan yang mengesankan. Sementara kutikula di jari kakinya berubah menjadi merah darah sehingga menyerupai cabai besar. Hanli segera mengeluarkan sebotol ramuan dari bawah bantalnya. Diracik dengan sangat teliti oleh doktermu. Obat ini mempercepat pembukaan darah hingga tingkat yang mencengangkan. Doktermu tidak akan dengan mudah memberikan obat berkaliber ini. Awalnya, obat ini ditujukan untuk Zhang Die, yang pasti akan mengalami cedera saat berlatih jalan gajah berlapis baja. Hanli tidak menyangka bahwa ia akan menjadi orang pertama yang menggunakan obat tersebut. Saat membuka botol obat, aroma herbal yang kuat memenuhi ruangan. Dia mengoleskan sedikit obat pada lukanya dan langsung merasakan sensasi rileks. Seperti yang dikatakan doktermu, obat itu langsung berefek. Obat doktermu benar-benar luar biasa. Hanli mengambil kain bersih dan membungkus kakinya sebelum memakai kembali sepatunya. Luar biasa, rasa sakitnya perlahan mereda. Dia mulai mengambil langkah kecil seolah menguji ambang rasa sakitnya. Mengangguk puas saat merasa bergerak lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang waktunya untuk memecahkan teka-teki yang ditimbulkan oleh botol misterius yang telah menyebabkan cedera seperti itu padanya. Hanli mengeluarkan botol dari jubahnya dan membersihkannya untuk mengembalikan kilau alaminya. Botol ini tidak terlalu besar. Dengan satu tangan saja dapat melingkari seluruh lehernya. Botol itu sebenarnya lebih kecil dari botol berisi obat doktermu. Botol itu berkilau hijau dan diukir dengan pola daun hijau tua yang tampak hampir hidup. Ketika Hanli merasakan kontur desain pada permukaan botol, hampir seperti ada daun asli yang tertanam di botol itu sendiri. Sambil menimbang botol di tangannya, Hanli tidak tahu jenis logam apa yang digunakan untuk membuat botol ini, atau apakah ini terbuat dari porselen. Botol itu tidak memiliki kesan dingin dan metalik, juga tidak mengkilap seperti porselen. Hanli telah mengamati botol itu cukup lama, dan satu-satunya hal yang dapat dipastikannya adalah bahwa ia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Nuansa hijau tampaknya merupakan bagian intrinsik dari bahan itu sendiri, bukan warna yang ditambahkan setelah botol itu dibuat. Melihat betapa rapatnya botol itu tertutup, Hanli tentu saja menjadi semakin penasaran. Sambil mengamati botol itu, ia sangat ingin melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Sekali lagi menggunakan kekuatannya, ia mencoba mencongkel tutup botol tersebut. 1 kali percobaan, 2 kali percobaan, 3 kali percobaan. Seolah-olah tutup botol itu menyatu dengan leher botolnya. Hampir seperti botol itu menolak untuk bergerak. Hanli tercengang saat pertama kali mengambil botol itu karena gelombang rasa sakit yang menyerangnya. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk membukanya dan tidak menyadari betapa kerasnya botol itu. Namun sekarang setelah Hanli selesai merawat kakinya dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia terkejut karena dia masih tidak dapat membuka botol itu. Hanli mencoba memutar tutupnya sekali lagi hingga lengannya mulai terasa sakit. Tetapi tetap tidak berhasil. Jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dia meregangkan dan mengendurkan lengannya, menggerakkan pergelangan tangannya. Baru saja dia telah menghabiskan banyak energi untuk membuka botol, dan usahanya telah membuat pergelangan tangannya tegang.
Sambil memegang botol itu di bawah matanya, ia mulai memeriksa lebih dekat lagi. Sayangnya tidak ada mekanisme rahasia di bawah tutupnya yang memungkinkannya untuk membukanya dengan mudah. Hal ini membuat Hanli merasa sedikit frustasi. Dia tidak dapat membuka botol itu. Jadi bagaimana dia bisa tahu apakah ada sesuatu di dalamnya atau tidak? Jika botol itu tertutup rapat seperti ini, maka pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Hanli memegang botol itu erat-erat di tangannya, menatapnya dengan pandangan kosong. Pada akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan Zhang Tie yang berkali-kali lebih kuat darinya mencobanya dan melihat apakah dia bisa membukanya. Dia tahu bahwa Zhang Tie saat ini dapat dengan mudah mengangkat lebih dari 10 ember air naik turun gunung seolah-olah itu bukan apa-apa. Saat ini Zhang Tie lah yang mengisi ulang air di tangki air besar itu setiap hari. Setelah dia memutuskan, Hanli menuju ke tempat Zhang Tie, berharap dia akan segera kembali. Menunggu seseorang sungguh tidak mengenakan. Hanli merasa waktu berjalan sangat lambat. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, terdengar suara berderit saat Zhang Tie mendorong pintu hingga terbuka. Hanli mendongak dan melihat Zhang Tie hanya mengenakan sehelai pakaian tipis. Seluruh tubuhnya mengeluarkan uap karena keringat. Hanli tahu bahwa ini adalah hasil kultivasinya, jadi dia tidak merasa aneh. Melihat Hanli sudah ada di rumahnya menunggunya, Zhang Tie tertegun. Namun sebelum Zhang Tie sempat berkata apa-apa, Hanli dengan tidak sabar menyodorkan botol itu ke arahnya. "Saudara Zhang, tolong bantu aku membuka botol ini." "Di mana kau menemukan ini? Kelihatannya bagus sekali," Zhang Tie berkomentar sambil mengambil botol itu, serta mulai mencoba membukanya. Botol ini tertutup rapat sekali. Susah sekali membukanya. Apa yang digunakan untuk membuat ini? Ucap Zhang Tie langsung ke intinya. Dia juga tidak bisa membuka botolnya. "Aku tidak bisa melakukannya. Botol ini tidak bisa dibuka. Mengapa kamu tidak mencari murid senior untuk membantumu?" Zhang Tie menggelengkan kepalanya dengan nada meminta maaf dan mengembalikan botol itu kepada Hanli beserta sarannya. "Bahkan kau tidak bisa membukanya," ucap Hanli semakin cemas dan tidak bisa menahan diri untuk mondar-mandir di sekitar ruangan. "Apa yang terjadi dengan kakimu?" Zhang Tie bertanya saat dia melihat kaki Hanli. "Tidak apa-apa, aku menendang batu di jalan." Hanli tidak tahu mengapa, tapi dia tidak ingin memberitahu Zhang Tie tentang pertemuannya yang mengejutkan dengan botol itu. Saat ini dia ingin merahasiakan botol itu. Hanli merasa sangat kecewa di dalam hatinya. Dia tidak ingin duduk dan mengobrol dengan Zhang Tie saat ini. Dan setelah bertanya sebentar tentang perkembangan kultivasinya, Hanli segera meninggalkan ruangan dan kembali ke tempatnya sendiri untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah pribadinya. Kembali ke kamarnya, Hanli menaruh botol itu di atas meja dan menatapnya dengan seksama. Pada saat yang sama, pikirannya mencoba memikirkan solusi untuk membuka botol misterius itu. Hanli menggenggam botol itu erat-erat dengan tangannya. Dan dengan amarah di matanya, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membanting botol itu ke meja. "Jika aku tidak bisa menggunakan kekuatan tubuhku sendiri, maka aku akan menggunakan cara lain untuk memecahkannya," ucap Hanli memutuskan setelah memikirkan berbagai cara untuk membuka botol yang menjengkelkan itu. Hanli telah lama menyadari bahwa menggunakan kekuatan kasar dan kekerasan bukanlah solusi. Jenis metode ini meskipun sederhana dan kasar, biasanya paling efektif. Namun saat ia membayangkan botol cantik dengan desain misterius dan rumit itu hancur berkeping-keping, Hanli bisa merasakan sakit yang tumbul di hatinya yang menariknya kembali, menyebabkannya sangat tidak rela melepaskan harta karun yang begitu indah itu. Jika ada metode lain untuk membuka botol misterius itu,
Hanli akan memilih itu daripada menggunakan kekerasan. Jika dia meminta bantuan murid senior lainnya, mereka mungkin bisa membukanya. Tetapi Hanli tanpa sadar mulai memperlakukan botol misterius itu sebagai barang berharga dan sangat enggan memberitahu orang lain tentang keberadaannya. Hanli saat ini hampir menjadi gila karena rasa ingin tahunya terhadap botol misterius itu. Meskipun dia tahu bahwa itu mungkin hanya botol kosong, dia masih berani bertaruh bahwa botol itu melindungi sesuatu yang berharga. Semakin dia tidak mampu membuka botol itu, semakin besar pula rasa ingin tahunya akan hal tersebut. Jika dia tidak dapat memecahkan misteri di dalam botol, maka dia tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah dia menentukan tindakan apa yang akan diambilnya, Hanli diam-diam menyelinap ke gudang peralatan, memilih sebuah palu besi kecil dari sekian banyak peralatan yang tergeletak di sana, dan membawa palu itu kembali ke kediamannya. Aku tahu ini membingungkan. Menggunakan palu membutuhkan kekuatan tubuh, dan Hanli sebelumnya mengatakan dia tidak akan bergantung pada kekuatan tubuhnya. Namun, menggunakan alat dipandang berbeda dari menggunakan kekuatan sendiri, karena menambahkan keuntungan mekanis tertentu yang dapat menyelesaikan apa yang tidak dapat dilakukan tubuh. Kembali ke rumahnya, Hanli mencokel setengah batu bata dari sudut kamarnya dan meletakkan botol di atas batu bata tersebut. Hanli mengangkat palu itu dengan tangan kanannya dan dengan cepat menghantamkannya ke badan botol. Karena takut menggunakan terlalu banyak kekuatan dan secara tidak sengaja menghancurkan apapun yang ada di dalamnya, Hanli hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya untuk menguji kekerasan botol tersebut. Baru setelah memeriksa botol itu dan mendapati bahwa botol itu tidak rusak, Hanli merasa tenang. Ia mulai meningkatkan jumlah kekuatan yang digunakannya pada setiap serangan, 50%, 70%, 100%, hingga sampai 120% kekuatan. Hanli mengerahkan lebih banyak tenaganya pada setiap pukulan palu. Saat gerakan lengannya semakin panik, kecepatan pukulannya pun semakin cepat. Bahkan setelah ia memecahkan batu bata di bawahnya, botol itu tetap tergeletak di sana tanpa goresan sedikit pun di permukaannya. Hanli tercengang, tidak mampu memahami kekerasan botol itu. Menggunakan tangannya untuk merasakan permukaannya, tidak ada jejak kerusakan. Permukaan hijau mengkilap itu tetap tidak ternoda tanpa tanda-tanda usaha keras Hanli. Ini benar-benar di luar dugaan Hanli. Hanli kini benar-benar yakin bahwa botol ini terbuat dari bahan yang tidak biasa. Ada kemungkinan 90% bahwa benda ini hilang oleh seseorang yang berstatus tinggi. Pemiliknya mungkin telah mengirim orang untuk menyisir lereng gunung untuk mencari benda misterius ini. Jika Hanli ingin menyimpannya, ia harus memastikan untuk menyembunyikannya di lokasi yang sangat rahasia dan tidak membiarkan orang lain mengetahui keberadaannya. Dalam hatinya, Hanli mengikuti filosofi penemu, pemilik, pecundang, dan penangis. Selama seseorang tidak memperoleh barang tersebut dengan cara mencuri atau merampok, bagi Hanli barang yang diperoleh adalah haknya. Jika itu adalah barang biasa, Hanli mungkin bersedia mengembalikannya kepada pemiliknya. Tetapi botol misterius ini tidak mungkin. Melihat botol itu, dia menduga bahwa barang ini kemungkinan besar telah salah tempat oleh anak orang kaya dari keluarga besar atau seorang dengan status tinggi. Sayangnya, Hanli tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari kedua kategori ini. Sejak kecil, Hanli berasal dari keluarga yang sangat miskin. Meskipun bekerja sangat keras dan hidup seperti anjing, mereka seringkali tidak mampu untuk makan sepuasnya. Di sekte 7 misteri, ada dua tipe orang. Tipe pertama adalah mereka yang menghambur-hamburkan uangnya, menghabiskannya untuk kemewahan yang tak bermoral. Mereka memperlakukan uang seolah-olah itu adalah air.
menghabiskannya dengan bebas tanpa rasa khawatir. Setiap kali Hanli melihat ini, perasaan marah yang tidak nyaman akan muncul di hatinya. Tipe kedua adalah mereka yang memandang rendah para murid yang lahir di desa-desa terpencil. Mereka seringkali mencaci maki orang yang kurang beruntung dengan kata-kata pedas dan tindakan jahat mereka. Jika terjadi konflik antara mereka dan penduduk desa, betapapun kecilnya konflik itu, tipe kedua biasanya akan membentuk kelompok dan kemudian memukuli anak-anak yang lebih miskin. Hanli sendiri juga merupakan anak yang mengalami banyak pelecehan. Ia pernah dipukuli oleh anak-anak orang kaya sampai wajahnya bengkak, bahkan hingga dia tidak dapat bangun dari tempat tidur, membuatnya harus beristirahat selama beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya. Adapun mereka yang berada di dalam sekte yang memiliki uang dan status, Hanli juga tidak dapat memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Contoh yang baik adalah Pelindung Wang. Meskipun menerima suap dari paman ketiga, Pelindung Wang tidak melakukan apapun untuk membantu Hanli saat ia mengikuti ujian. Sebaliknya, Pelindung Wang telah bias terhadap Wuyan. Meskipun Hanli tidak memiliki kesempatan untuk melihat banyak tokoh besar yang tinggal di sekte tersebut, citra mereka telah lama ternoda oleh tindakan Pelindung Wang. Setiap kali kedua orang ini kehilangan barang-barang mereka, Hanli tidak berniat mengembalikan barang-barang itu. Ia bahkan akan menjahili mereka dengan menyembunyikan barang-barang itu di tempat-tempat yang tidak jelas. Setelah memikirkan hal ini, Hanli memutuskan untuk melepaskan kantong yang selalu tergantung di lehernya. Ibunya sendirilah yang telah menjahit kantong itu dari kulit yang tahan air. Di dalam kantong itu terdapat jimat keberuntungan yang terbuat dari gigi babi hutan. Ibunya berharap jimat ini akan melindunginya dari bahaya dan penyakit. Hanli membuka kantongnya dan menyembunyikan botol misterius itu di samping jimat keberuntungannya. Ia kemudian dengan cepat menyegel kantong itu dan mengalungkannya di lehernya. Setelah melakukan hal itu, ia mengamati keadaan sekelilingnya. Untungnya tidak ada seorang pun yang melihatnya atau botol misterius itu. Setelah mengambil begitu banyak tindakan pencegahan, Hanli merasa lebih aman dan membuang semua kekhawatirannya bahwa pemiliknya akan menemukan benda itu dan mengambilnya. Hanli diam-diam meletakkan palu di gudang peralatan dan berjalan santai kembali ke lembah tangan dewa. Saat ia tertati-tati kembali ke kediamannya, malam telah tiba.